Ketika hari ini ada seorang pemuda, ada seorang TNI, ada seorang manusia yang hidup di dunia ini tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah, berarti manusia tersebut melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Hadirin, masih bersama DAI Champion di episode yang kedua, dan sekarang kita mulai dari peserta yang pertama, yaitu kami persilahkan kepada Ustadz Syahrullah untuk bersiap-siap di atas panggung. Silakan Ustadz Syahrullah, tafadhol, kita pegang, kita berikan mic-nya. Bismillah ya. Ini saya bacakan ini. Sekarang pura-pura saya jadi MC-nya. Silakan, mic-nya diambil di depan sini. Ini pura-puranya di depan adik-adik semua ya. Siap gerak. Adik-adik semua. Masih semangat? Masih. Pura-puranya begitu ya. Mantap. Sekarang saya sebagai instruktur kalian tidak hanya mau kalian jadi tegas dan disiplin saja, tapi juga harus berakhlak dan beriman. Oleh karena itu, untuk kalian semua, saya datangkan Ustadz Syahrullah untuk menasehatin kalian semua. Kami persilakan Ustadz Syahrullah. Silakan Dewan Juri, siap-siap memberikan penilaian. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Penonton, ada pantun nih. Kalau saya pantun bilang cakep bisa. Haji Sulam naik tangga. Yang jawab salam, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dewan Hakim yang a'rif dan bijaksana, hadirin sahabat dai yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa alasan kenapa kita harus beriman kepada Allah. Kenapa seorang pemuda, seorang TNI harus beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, karena Allah menciptakan manusia, baik itu seorang pemuda, baik itu seorang TNI, baik itu seorang dokter, Allah menciptakan sebagai makhluk yang baik. Dan kenapa kita diciptakan oleh Allah di dunia ini? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan pemuda, Allah ciptakan semua makhluk hidup di dunia ini, salah satunya untuk taat kepada Allah, salah satunya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat dai, alhamdulillah.
karena itu, ketika hari ini ada seorang pemuda, ada seorang TNI, ada seorang manusia yang hidup di dunia ini tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah, berarti manusia tersebut melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Hadirin sahabat dai dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yang kedua, kenapa kita sebagai manusia, sebagai seorang TNI, sebagai seorang pemuda harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah memberikan kita semua itu penghidupan. Maupun itu seorang TNI, maupun itu seorang dokter, maupun itu seorang pemuda, Allah memberikan penghidupan. Kita diberikan napas gratis, betul. Hidup 1 tahun, 2 tahun, kita diberikan napas gratis, betul. Betul enggak? Alhamdulillah. Allah berikan napas ini gratis. Kita dikasih harta oleh Allah. Kita dikasih anak oleh Allah. Kita dikasih jabatan oleh Allah. Maka hadirin, kalau ada hari ini ada manusia, seorang pemuda, seorang TNI tidak mau beriman kepada Allah, maka manusia tersebut melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Lalu yang ketiga, kenapa kita seorang manusia harus beriman, seorang pemuda harus beriman, seorang TNI semuanya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah memberikan rezeki, karena Allah memberikan kita napas yang begitu gratis, karena Allah memberikan kita luar biasa kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Masya Allah memberikan fisik yang begitu sempurna. Allah memberikan fisik yang begitu baik. Alhamdulillah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, seorang pemuda, seorang TNI, seorang dokter, semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, termasuk manusia-manusia yang selalu taat kepada Allah Subhanahu, sehingga kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kita masih ada waktu begitu ya. Jadi masing-masing nanti ada suara gong yang menandai awal dan akhirnya Ustadz. Sayang sekali, tapi tidak apa-apa. Itulah kita kasih tepuk tangan untuk peserta yang baru saja tadi, Ustadz Sahrullah. Baik, silakan. Oke, masih di sini karena akan ada komentar dari para dewan juri. Kita mulai kepada komentar dari Kiai Zubaidi. Tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Syahrullah. Ini bulan Ramadan berarti ya, Syahrullah. Masya Allah. Ini luar biasa menurut saya, intonasi ceramahnya sudah cukup bagus ya. Ini kalau di masyarakat insya Allah sudah mulai digemari. Ya tinggal tambah sholawat-sholawatnya, tambah nyanyiannya, tambah lucu-lucuannya gitu ya. Ini digemari ini. Jadi sudah insya Allah bagus lah ya untuk bekal dakwah di masyarakat. Dan kita sekarang dai-dai yang populer di masyarakat itu ya insya Allah nanti taraf hidupnya cepat meningkat itu Ustaz ya. Meningkat taraf hidupnya insya Allah ya. Tapi saya harapkan walaupun taraf hidupnya meningkat tetap komitmen dengan satu istri. Mudah-mudahan ya. Ini masalahnya ada aktivis perempuan di sini. Saya nggak berani ngomong yang neko-neko gitu ya. Baik, saya kira itu tinggal kalau disesuaikan dengan topik yang disampaikan dari panitia ada sedikit kekurang matchingan gitu ya. Karena apa? Objek kita adalah ya murid-murid yang bandel-bandel itu ya yang dibina di barak-barak militer Jawa Barat kemarin.
Ya mestinya nyinggung dikit soal narkoba lah, soal apalah ya yang sering kali digemari oleh remaja gitu. Tapi ala kulli hal secara metodologi sudah bagus ya. Dan dua bahasanya nggak muncul itu, bahasa Sunda nggak muncul ya, bahasa Inggrisnya nggak muncul, Arabnya nggak muncul. Fase 3 ya, oh di fase sekarang muncul pun bagus sebenarnya ya, nggak ada masalah gitu. Tapi ala kulli hal ya saya sudah berikan apresiasi, gayanya mantap. Cukup ya, tepuk tangan untuk Ustadz Sahrullah. Terima kasih. Terima kasih Kiai, silakan.